Roma 12 ayat 14. Saudara bisa baca juga nggak apa-apa ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saya nggak siapin loh saudara. Pakai mulut. Berkati pakai apa? Mulut. Kalau saudara punya orang yang jahat sama engkau, Anda pasti kepingin ngutuk juga kan saudara? Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, Tuhan mengajar pada kita malam ini. Berkati setiap orang yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Amin. Jadikan rema saudara malam ini. Firman ini saudara. Dan biarkan firman ini boleh menjadi satu kemerdekaan buat kita malam ini. Apapun yang terjadi saudara, jangan pernah mengutuk. Apapun yang terjadi, jangan pernah saudara mengutuk orang-orang yang tidak suka sama saudara, yang benci dengan saudara. Kalau Tuhan ingin membela hidupmu, itu mudah. Tapi firman Tuhan katakan, jangan pernah Anda mengutuk. Amin. Yuk kita angkat. Tuhan, dalam ibadah prophetic night malam ini, Kau telah menyampaikan akan isi hatimu, pesanmu, bahwa kami menjaga perkataan kami, menjaga mulut kami, untuk kami berjalan dalam hikmat Tuhan. Terima kasih atas pesanmu malam ini. Terima kasih atas firmanmu malam ini. Dan terima kasih atas firman yang Kau sampaikan kepada kami malam ini Tuhan. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Saudara, saya akan berikan waktu hari ini. Saudara bayangkan orang-orang yang hari ini benci sama saudara, hari-hari ini mengutuk saudara, ingin menganiaya saudara, ingin mengancam saudara, bayangkan. Dan katakan kata berkat buat mereka. Sekalipun mungkin susah, tapi bukan saudara kok. Saudara hanya melakukan bagiannya Tuhan. Saudara mengatakan, saudara bayangkan, saudara katakan dengan Tuhan, saya memberkati, sebut namanya masing-masing saudara. Ya, saudara sebut namanya masing-masing. Saudara katakan, Tuhan aku memberkati, aku memberkati, aku memberkati. Saudara sebut mungkin perusahaan yang menjatuhkan engkau, lawan yang menjatuhkan engkau, lawan bisnis. Berkati saudara. Gak ada kata lain. Saudara ngutuk, saudara gak akan jadi temannya Tuhan. Karena Tuhan udah ngalamin semuanya. Saudara berkati, nanti pintu berkat akan terbuka buat saudara. Tuhan berkati saat ini Tuhan. Kami berkati Tuhan. Orang-orang yang ingin menganiaya kami, yang mengutuk kami, yang ingin jahat pada kami. Kami memberkati Tuhan. Kami memberkati mereka semuanya di dalam nama Yesus. Kami memberkati seperti firman-Mu Tuhan, Roma 12 ayat 14. Berkati siapa yang menganiaya kamu, berkati dan jangan mengutuk. Kami tidak mau. Kami tidak bersahabat dengan Tuhan. Malam ini Tuhan masuk bulan Oktober. Kami tahu malam ini adalah malam Tuhan punya perjanjian dengan mulut kami. Dan kami tahu mulut kami mau dipenuhi dengan puji-pujian Tuhan. Mau dipenuhi dengan ucapan syukur. Nyanyian rohani. Kami mau bernyanyi satu sama lain. Kami mau mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur dalam beberapa jam ini kami akan masuk bulan Oktober. Beberapa teman-teman sudah masuk bulan Oktober Tuhan yang di pulau lain. Tuhan, waktu Engkau bersama dengan murid-murid-Mu dalam perjamuan terakhir. Kau berkata pada murid-murid-Mu Tuhan. Dan sekaligus Engkau memberikan teladan kepada mereka sebenarnya. Bagaimana bersikap, di mana Tuhan Yesus tahu apa yang akan dihadapi ke depan. Tapi tidak mengutuk, tidak mengatakan kata-kata negatif, tetapi sebaliknya mengatakan kata ucapan syukur. Dan kata-kata ucapan syukur itulah yang akan menghancurkan semua kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa musuh,
kuasa-kuasa okultisme, kuasa-kuasa perdukunan dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Kami angkat roti, kami percaya, Tuhan. Pada malam perjamuan terakhir, Engkau bersama dengan murid-murid, Engkau berkata, terima dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Dan bagi semua orang. Percayakan kau saudara, bahwa ini benar adalah tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat anggur, sisakan dikit saudara anggur. Nanti saudara bisa urapin akan rumahmu dengan anggur dan minyak. Dan katakan Wahyu 6 ayat 6, minyak dan anggur, prosesi ekonomi, petaka ekonomi, kuasa-kuasa keterbatasan kemiskinan tidak akan mendatangi kita, saudara. Tuhan, pada malam perjamuan terakhir, Kau bersama murid-murid-Mu, sebenarnya Kau mengajarkan pada kami, Tuhan, bagaimana kuasa perkataan yang Kau ucapkan dan Kau deklarasikan menjadi sesuatu yang dahsyat. Kami percaya malam ini semua kuasa-kuasa setan, kuasa gelap, kuasa okultisme, kuasa perdukunan, kuasa-kuasa agamawi, kuasa-kuasa ingin menjatuhkan kami, yang ingin menghancurkan kami, kuasa-kuasa ingin berencana untuk melakukan sesuatu yang jahat pada kami, Engkau sendiri Tuhan yang singkapkan. Kau sendiri yang hancurkan, Tuhan. Seperti Kau membela orang-orang Mesir, Kau bela hidup anak-anak-Mu malam ini. Mereka sudah merendahkan hati di hadapan-Mu. Mereka sudah bertobat di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya, ya Tuhan, Kau punya perjanjian dengan Abraham, Kau punya perjanjian dengan Musa, Kau punya perjanjian dengan Daud, Kau punya perjanjian dengan Elia, Elisa, Kau punya perjanjian dengan rasul-rasul, Kau punya perjanjian dengan kami. Dan malam ini kami angkat anggur. Dan kami ingat bagaimana ketika 2000 tahun yang lalu, Tuhan, Kau bersama dengan murid-murid, Engkau berkata, terimalah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Tuhan, kami percaya malam ini, darah Yesus yang kami minum menjadi bukan hanya lambang, tapi menjadi perjanjian yang dahsyat, yang menguduskan mulut kami di bulan Oktober ini, Tuhan. Making melody in your heart to the Lord. Membuat melodi dalam hati kami kepada Tuhan. Terima kasih. Percayakah saudara bahwa ini benar darah Yesus yang memerdekakan Anda, yang memerdekakan kita, yang menyertai kita, yang melindungi kita, yang membuat perjanjian yang kekal buat saudara dan saya menerima akan darah Yesus. Yang buat hidup kita diperkenan oleh Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan di hari-hari kesukaran, dikelilingi oleh kasih setia Tuhan dan perkenanan Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan karena kami adalah biji mata Tuhan. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ambil sedikit. Saudara, ambil minyak dan anggur. Saudara-saudara tahu gini loh. Hari-hari ini kuasa setan itu lagi gentayangan, saudara.
Dan setan akan pakai segala cara. Seperti kayak menjatuhkan akan Donald Trump, menjatuhkan akan pemilihan presiden, seperti ingin menjatuhkan akan kita, merencanakan sesuatu yang jahat. Tapi ketika saudara mengerti polanya, dan saudara melakukan tindakan profetik apa yang Tuhan perintahkan, dan itu Alkitabiah, maka Tuhan melakukan sesuatu yang dahsyat karena saudara punya yang namanya meterai, punya satu tanda di mana saudara dan saya mengatakan, Tuhan aku milikmu. Yes, saudara dimeteraikan oleh darah Yesus, dan darah Yesus itu kekal untuk selama-lamanya buat saudara dan saya. Tapi dalam perjalanan Anda dan saya, itu banyak hal ketika saudara mungkin bisa tersandung dengan kata-kata Anda ingin berputus asa. Dan saat itulah setan punya celah. Dan pada saat saudara mengulang perjanjianmu, dan saudara mulai mengatakan dengan perjanjian tubuh dan darah Yesus, dengan pengurapan minyak, saudara itu sedang menutup celah Anda. Tuhan, kami meteraikan akan hidup kami malam ini. Katakan bersama dengan saya, saudara. Tuhan Yesus, malam ini kami akan masuk di bulan Oktober. Dan kami percaya, kami akan menjaga perkataan kami akan menjaga mulut kami akan menjaga setiap sikap kami, sehingga kami akan membuat melodi kepada Tuhan. Making melodi di dalam hati kami dengan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami terima urapan dahsyat di bulan Oktober. Kami terima urapan dahsyat di bulan Oktober di dalam nama Yesus. Meteraikan saudara. Saudara juga mulut Tuhan, dan mulut kami penuh dengan puji-pujian. Seperti Efesus 5 ayat 15 ayat 21 Tuhan. Mulut kami penuh dengan ucapan mazmur. Mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan perkataan yang membangun. Mulut kami penuh dengan roh nubuatan. Mulut kami mau berkata-kata satu sama lain dengan saling menguatkan, bukan saling mengutuk. Di dalam nama Yesus, urapi mulut kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas malam ini. Kami bersyukur Kau terlalu dahsyat malam ini Tuhan. Saudara, nanti saudara bisa urapi sisa daripada minyak dan anggur Anda untuk rumah Anda, ya, mungkin untuk pabrik Anda, perusahaan Anda, mewakili aja, ya. Dan katakan di dalam nama Yesus, saya urapi setiap apa yang saya punya, supaya kuda hitam tidak akan pernah bisa dekat kepada kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan saudara bisa baca Wahyu 6 ayat 6, ya. Saudara, malam ini saya selesai. Kita akan ketemu lagi di hari Sabtu di Prayer Miracles, ya. Ada banyak kesaksian. Saya berdoa saudara akan mengalami kesaksian-kesaksian dahsyat malam ini. Kita akan masuk di tanggal 1 Oktober. Saudara tahu, 30 September saudara, kita biasa memperingati yang namanya G30S, ya. Biasa kadang ada film juga diputar, ya. Tapi Anda lihat, tepat 1 Oktober adalah kesaktian Pancasila. Saudara. Puji Tuhan, semua yang namanya orang-orang jahat hari itu saudara disingkapkan semuanya, ya, sehingga kita bisa memperingati yang namanya kesaktian Pancasila. Waktu saya berdoa tentang jam pasir dan tentang firman dalam kitab Efesus ini, Tuhan katakan, mulut kita saudara, ketika diurapi oleh Tuhan, perkataan Anda akan membuat kedahsyatan. Saya berdoa malam ini mulut Anda diurapi dengan kedahsyatan. 1 Oktober saudara, di tengah negara kita kesaktian Pancasila, saya percaya saudara dan saya akan mengalami kedahsyatan Tuhan.
perkataan yang dahsyat adalah dalam mulut saudara dan saya. Amin. Oh, saya rasa harus membacakan kesaksian lagi ya. Dari Pak Budiono. Saudara, Tuhan mau pakai kita. Semakin kita bisa jaga mulut kita, semakin mulut kita akan berbuah bagi diri kita dan bagi banyak orang. Kalau kita cuma ngomong firman Tuhan, semua bisa, saudara, gampang. Tapi dalam keadaan ketika saudara mengalami susah, saudara mengalami teror, mengalami ancaman, mengalami masalah besar, dan saudara bisa mengatakan Tuhan baik, itu nggak mudah. Budiono Wijaya. Shalom Pak, selamat malam, saya mau beri kesaksian, menurut saya kesaksian yang sangat luar biasa. Waktu 2 hari yang lalu saya minta tolong doakan Pak Joel karena saya dikejar hutang deadline 15 juta sebelum 30 September. Jadi baru aja nih sebelum 30 September. Dan akhirnya saya cerita kepada orang tua saya, ini yang aneh. Biasanya ketika saya cerita, ayah saya nggak peduli dan cuek. Entah kenapa hari itu saya cerita lalu ia bilang besok papa akan bayarkan. Haleluya. Puji Tuhan. Akhirnya doa saya semalam baca firman Tuhan menjelang Yom Kippur 25 pasal. Tuhan berikan jalan, besok saya segera bayarkan utang itu. Terima kasih Pak Joel, dan ini sungguh benar terjadi saat hari pendamaian di mana Tuhan janjikan yang indah untuk kita semua. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Lawatan Tuhan dahsyat. Nah, ini sisi yang aneh lagi. Biasanya orang tuanya itu nggak peduli dan cuek. Tapi begitu kita berpuasa, begitu kita menjaga mulut kita, hutang deadline 15 juta, cerita, nggak perlu diomeli, nggak perlu marah-marah, langsung diberesin semuanya, saudara, oleh orang tuanya. Gini loh saudara, kalau saudara hari ini sepertinya kayak ada sesuatu yang tertutup, percaya saudara, itu ada waktunya ketika Tuhan akan membuka, ketika saudara ini bisa dipercaya mulutnya saudara dan saya. Apalagi saudara dan saya ini sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Faith Krisnawati. Saya mau bersaksi, puji Tuhan, karena pertolongannya saya bisa membayar nasar saya untuk menabur benih yang terbaik di hari pendamaian. Jadi waktu itu minta benih sama Tuhan, gak ada keuangan ya. Dan dia minta benih yang terbaik di hari pendamaian. Seminggu yang lalu setelah puasa, Pak Joel memberi arahan untuk menabur benih terbaik sebagai tanda cinta dan ucapan syukur pada Tuhan di hari pendamaian. Saya rindu untuk nabur yang terbaik, tapi uang saya tinggal Rp15.000. Bahkan selama puasa pesanan asinan saya turun. Saya bingung kenapa kok turun. Tapi saya pasrah saja sambil terus berdoa minta tolong Tuhan mewujudkan janji iman saya. Puji Tuhan, hari Minggu Tuhan kirim uang sehingga saya bisa pakai untuk modal. Selanjutnya pesanan-pesanan mulai datang. Sehingga dalam seminggu saya bisa mengumpulkan uang sedikit-sedikit untuk perpuluhan dan janji iman. Saya minta Tuhan tolong sebelum tanggal 28 janji iman sudah ada. Puji Tuhan, tanggal 27 janji iman sudah terkumpul. Tuhan juga berikan arahan kemarin akan ditabur, dan tanggal 28 malam tepat Yom Kippur saya bisa nabur benih. Terpujilah Tuhan penolongku dan pemeliharaku yang dahsyat. Amin ya. Ini ibu minta sama Tuhan benih untuk menabur. Gak ada uangnya. Seperti yang saya dulu pernah ngalamin. Dikasih sama Tuhan benih kan. Sedikit kesaksian dari Lina. Sejak saya ikut program Pak Joel, terutama setelah doa puasa 10 hari, perlahan saya ditunjukkan jalan untuk usaha saya. Setelah hampir 2 tahun iblis menghancurkan pernikahan, pekerjaan saya. Saya lebih peka mendengar suara hati seturut tuntunan Roh Kudus, dan juga kemarin sore ada seorang kawan lama yang posisi gelar pendidikan jauh lebih tinggi dari saya, call saya untuk minta arahan rekomendasi. Luar biasa, berkat finansial keuangan memang belum saya terima. Hanya saya merasakan apa yang ditutup oleh kuasa gelap yang dikirim ke keluarga kami pelan terbuka. Penyertaan Tuhan luar biasa menyertai saya dan anak saya dalam lembaga kekelaman kami selama 2,5 tahun. Sejak 1 bulan ikut program daripada Kingdom and Well. Amin. Siap ya.
Shalom Pak Joel, tadi malam saya kayak disuruh Tuhan belajar menabur dalam hal kecil karena Bapak akan kasih perkasa yang besar. Karena Bapak akan kasih perkasa besar. Pagi ini saya baru mau transfer, tiba-tiba saya dapat berkat dari Tuhan lewat bantuan pemerintah. Tapi puji Tuhan sudah dikasih berkat. Amin. Ya, setiap perkara kecil Tuhan beri perkara besar. Dwi Natalia, Shalom, saya mau bersaksi, puji Tuhan saya sangat diberkati Tuhan, di mana sebelum malam Yom Kippur saya tidak memiliki kuota untuk membuka internet. Yang saya punya hanya kuota gratis. Dalam hati saya sempat down karena ingin sekali mengikuti live. Tapi dengan iman saya berdoa meminta hikmat pada Tuhan, dan seperti ada Roh Kudus berkata, tulis pokok doa, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Setelah itu urapi kertas doa dan bakar kertas tersebut sambil dikeraskan firman Tuhan yang diajarkan. Awalnya saya masih ragu karena besar harapan saya untuk mengajak suami ibadah bersama, karena sangat sulit untuk mengajak suami saya. Puji Tuhan sangat menulis luar biasa, suami saya mau menulis dan menulis pokok doa. Selesai kami beribadah, saya imani mengangkat kertas doa tersebut dan mengucapkan deklarasi firman Tuhan. Saya dan suami iman dan percii dengan minyak urapan. Setelah itu saya membakar kertas doa dengan menyanyikan bersyukur pada Tuhan. Setelah kertas terbakar, habis bau yang sangat harum, tidak menyengat, dan saya merasakan hadirat Tuhan sungguh luar biasa. Berada dalam lingkupan rumah saya, besok paginya saya merencanakan untuk melamar kerja. Tuhan sangat dahsyat. Salah satu PT yang akan dibuka secara normal pada bulan Januari tahun depan menerima saya untuk bergabung di bulan Januari mendatang. Dan untuk suami, orang tuanya memberi uang untuk mengupgrade SIM B2, dan ada yang mengajak suami untuk melamar di satu PT tambang. Hal yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Padahal mertua dan suami saya selama ini bertengkar, namun Tuhan menjawab doa-doanya, anak yang percaya padanya. Saya merasa begitu besar pengasihan Tuhan ketika apa yang dikatakan Pak Joel, hari pendamaian dan pembalian keadaan, saya imani dan memohon pengasihan pada Tuhan. Tuhan memberikan saya kesempatan yang diberikan dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Handoko, makasih Pak untuk doanya. Waktu itu minta dukungan doa agar mobilku bisa cepat laku. Puji Tuhan Pak, berkat doa Bapak mobil Evalia udah terjual. Dahsyat. Saya berdoa untuk orang-orang yang mau jual mobil, mau jual rumah, terjual dalam nama Yesus malam ini. Ya. Bulan Kuleh, saya bersyukur sewaktu ikut live Yom Kippur semalam, sakit kerongkongan saya hilang tanpa makan obat. Walaupun mengantuk, saya tetap berusaha untuk ikut sampai selesai live prayer. Amin. Teresia Yani, puji Tuhan, saat live streaming ibadah hari raya pendamaian, saya menulis pokok doa untuk didoakan. Salah satu poin dari pokok doa adalah anak saya segera mendapat pekerjaan. Puji Tuhan, keesokan harinya di sore hari anak saya mendapat telepon bahwa ia diterima bekerja di Bali dan harus berangkat malam ini 30 September karena hari Kamis langsung masuk kerja. Tuhan Yesus dahsyat, bahkan dana untuk ia pergi ke sana Tuhan sudah sediakan. Pagi ini ada teman saya datang dan memberikan sejumlah uang berjumlah 6 kali lipat dari pernah saya taburkan di pelayanan. Terima kasih untuk dukungan doa. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan memberkati pelayanan Pak Joel beserta keluarga. Amin. Teresia Yani. Ya. Jadi setelah nabur, waktu itu nabur di pelayanan kami, ya, dia tiba-tiba menerima lipat ganda 6 kali lipat daripada apa yang pernah ditabur. Ya, dahsyat. Saudara, firman Tuhan itu tidak pernah dusta, nggak pernah bohong. Intinya ketika kita bisa dipercaya sama Tuhan, pasti akan terjadi sesuatu. Yunita, terima kasih banyak. Sehabis live, saya dapat tawaran pekerjaan di WhatsApp langsung, besok langsung wawancara. Doakan supaya tawaran pekerjaan sesuai kehendak Tuhan. Amin. Shalom, saya Rani, tapi nggak perlu sebut nama saya. Sudah kadung disebut ya, nggak apa-apa ya. Setiap malam, saya, suami mengikuti live, ikut doa puasa. Sesuatu yang ajaib terjadi mirip mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Tiap menjelang akhir bulan, saya mencatat penggunaan bahan baku dan bahan jadi. Mujizat terjadi, seharusnya bahan baku sudah habis, namun masih tersisa. Puji Tuhan, dia maha dahsyat. Ya, itu Tuhan. Ya, berani bersaksi saudara ya. Ketika saudara bersaksi itu akan lebih lagi. Erna, Shalom Pak Joel, saya mau bersaksi tapi saya tidak pandai mengatur kata-katanya. Awal mau ikut puasa 10 hari, saya jatuh sakit pada hari, jadi tidak bisa ikut puasa. Saat hari terakhir puasa, saya juga mau ikut puasa, tapi saya jatuh sakit lagi. Setiap Pak Joel mau buat live, saya selalu jatuh sakit atau saya tertidur. Hari ini live Yom Kippur, saya sakit lagi. Tidak pernah seperti ini. Waktu saya dengar recording Pak Joel angkat dompet, Anthem Sorga, saya lakukan. Dan 2 hari saya mendapat kabar, mertua saya sakit keras dan butuh biaya. Mujizat terjadi, saya dapat transferan 15 juta. Dan dapat transferan 10 juta, saya total 25 juta, puji Tuhan. Saya akan perpuluhan dari mujizat ini, dan saya bernafar, jika Tuhan berkenan dan memberkati trading saya, di forex atau cryptocurrency, saya akan perpuluhan di setiap profit untuk pelayanan. Saya sudah loss ratusan juta di red trading dan rugi miliaran sampai bangkrut total rugi 7M.
tertipu investasi bodong dan dimakan karyawan. Puji Tuhan ya, buat Bu Erna, dalam nama Yesus saya berdoa, apa yang Anda sudah tabur dan apa yang Anda nasar akan dibukakan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Jadi, saya juga mau bersaksi, terima kasih buat Susianti. Sudah mendoakan kami, saya dan anak-anak. Bulan depan saya sudah diterima bekerja di Indosmen sebagai staff finance. Walaupun secara umur sudah tidak masuk hitungan, tapi saya percaya semua berkat anugerah Tuhan Yesus pada saya dan anak. Saya sangat bersyukur di tengah pandemi corona saat semua susah mendapat pekerjaan, tapi Tuhan menyediakan pekerjaan dengan gaji terbaik. Saya percaya pemberian Tuhan sungguh nyata di masa corona ini. Dahsyat. Amin. Ya, Anda udah dengar kesaksian-kesaksian ya, lebih daripada 2 kesaksian. Hence. Shalom Pak Joel, saya Hence Sondak dari Purwakarta. Makasih buat doanya untuk ginjal saya. Hari ini saya diperiksa. Ternyata fungsi ginjal saya meningkat. Demikian kesaksian saya. Saya makin tetap berdoa supaya Pak Joel tim doa untuk terus mendoakan saya supaya ginjal saya semakin sempurna fungsinya. Dalam nama Yesus, diberkati engkau, Hence dan istri yang sedang dirawat di rumah sakit karena luka di tulang kering kaki kanannya. Dalam nama Yesus. Amin. Erisa ya. Saudara, ketika saya menyampaikan kayak gini, ini bukan prayer miracles, tapi tiba-tiba saya merasa atmosfer mujizat Tuhan turun. Saudara saksikan, ini masih hari Rabu, ada Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari lagi kita akan ketemu. Saudara, saya akan dengar kesaksian-kesaksian yang akan terjadi lagi. Puji Tuhan Pak Abraham, saya menangis bahagia. Saya rasa Tuhan benar-benar dengar doa saya waktu tanggal 12 September. Saya mendengar live Pak Abraham. Dan ketika berdoa saya merasa Tuhan hadir di mana anak saya mengalami skolosis dan harus menggunakan brace harga 5 juta. Sedang selama pandemi COVID ini gaji saya dan suami sudah dipotong banyak sekali. Dan hanya cukup untuk biaya makan dan bayar sekolah anak. Hari ini suami mendapat berkat sebesar 6 juta lebih dari teman-teman yang membantu untuk biaya brace anak saya. Diberkatilah engkau Erisa dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, apa yang terjadi pada teman-teman akan terjadi pada Anda malam ini. Siapa yang percaya malam ini mukjizat masih ada? Siapa percaya malam ini mukjizat masih ada? Katakan di live. Katakan mukjizat masih ada. Mukjizat masih ada. Siapa percaya mukjizat masih ada dalam hidup Anda malam ini? Terobosan masih ada. Kita berdoa saudara ya. Saya mau berdoa. Saudara ikutin aja. Kita akan berdoa sama-sama. Kita akan masuk bulan Oktober, kita berdoa ya. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, perkataan kita. Saudara nanti dengarkan lagi ya. Bulan Oktober ini. Apa yang disampaikan malam ini. Emmanuel Siwi. Saya melihat Tuhan barusan tunjukkan pada saya buat Ibu Emmanuel Siwi. Saya melihat seperti jelas sekali saya lihat tangan Tuhan terkedang pada engkau dan dia memberkati engkau. Dan Tuhan mengatakan, kalau engkau percaya terobosanku masih ada bagi hidupmu. Dan engkau malam ini meminta akan tanda ketika engkau mau dipanggil namamu. Itu akan terjadi pada engkau. Di dalam nama Yesus. Saudara, sementara firman disampaikan hari ini, jika Anda masih ingin didoakan, Anda ingin bersaksi, atau Anda ingin menabur benih menurut arahan Tuhan, Anda ingin bersyukur pada apa yang disampaikan malam ini, saudara bisa kirimkan melalui chat di WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700 ya. Dan kami akan berdoa buat Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk Grace Natalia saat ini. Saya berdoa setiap kelemahanmu, setiap pergumulanmu, jatuh bangunanmu. Tuhan sendiri yang memberi kepada kamu kemampuan
untuk melepaskan kamu dari setiap ikatan-ikatan di dalam nama Yesus. Dan malam ini akan menjadi malam kebebasanmu. Dan kau tidak akan pernah sama lagi di dalam nama Yesus Kristus. Terima. Saya melihat mama daripada Grace. Saya tidak tahu siapa namanya. Tapi saya melihat barusan Roh Kudus katakan kepada ibu, mama daripada Grace Natalia tadi ya. Kalau nonton saya, Roh Kudus katakan, kamu seringkali khawatir terhadap hal yang tidak perlu kamu harus khawatirkan. Dan kekhawatiran dan ketakutan itu yang mendatangi engkau. Tapi malam ini kau sudah tahu kuncinya. Dan pakai mulutmu untuk berbicara tentang pesanku, untuk menguatkan orang satu sama lain. Dan kamu akan lihat dari mulutmu akan muncul berkat-berkat yang tidak pernah engkau pikirkan. Kamu khawatir terhadap masa depan anakmu. Tuhan tunjukkan pada saya dengan jelas sekali. Masa depan daripada anakmu itu luar biasa. Yang engkau perlu lakukan adalah setiap hari, setiap malam, blessing akan anakmu dengan perkataanmu. Karena mulut kamu diurapi oleh Tuhan sebagai orang tua. Dan ibunya Grace tadi, saya melihat ada pengurapan doa turun pada kamu. Dan di kota kamu nanti, di tempat di mana kamu berada, tiba-tiba ada promosi akan terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan akan percaya pada engkau untuk berdoa buat orang-orang sakit. Berdoa buat orang-orang yang membutuhkan. Dan sekalipun kau mengatakan, waduh, aku rasanya kehidupanku kayak gini loh. Tapi Tuhan mau pakai mulut kamu. Dan melalui mulut kamu, kau akan mengalami mujizat Tuhan. Ari Baraduta. Saya melihat buat Pak Ari Baraduta. Saya percaya nggak kebetulan Anda hari ini di live ini. Dan saya melihat Pak Ari hari ini. Tuhan membawa Pak Ari Baraduta saat ini ke dalam satu sesinya Tuhan untuk mengalami pribadi dengan Roh Kudus sendiri. Di mana dalam pekerjaanmu, di mana dalam apa yang kau kerjakan hari-hari ini. Begitu banyak sekali tantangan dan godaan. Tapi Tuhan katakan, engkau seperti Daniel. Namamu seperti Daniel. Dan saya melihat, kalau Pak Ari terus merenungkan firman Tuhan, terus bisa dipercaya sama Tuhan, bahkan saya melihat hari ini, level kamu diubah sama Tuhan, diberi oleh Tuhan level yang baru, dan kamu dibawa oleh Tuhan ke dalam satu promosi. Hatimu diubah, orang-orang di sekitarmu akan mencari engkau akan kaget, karena engkau akan mulai menjadi orang yang punya kelaparan, kehausan lebih lagi dengan Tuhan. Buat Pak Ari Baraduta, saya melihat nama Daniel buat engkau. Dan Daniel, saudara pelajari tentang Daniel Pak Ari. Pelajari Daniel, kitab Daniel 1 sampai terakhir. Pak Ari jangan kaget. Pak Ari orang yang keras. Orang yang mungkin selama ini, ya saya nggak tahu, di tempat, di lapangan, apapun saya nggak tahu. Tapi saya melihat air matamu akan mengalir karena Anda berdoa untuk jiwa-jiwa. Air matamu akan mengalir ketika Anda mulai menyembah, memuji Tuhan. Dan saat itulah engkau akan melihat Tuhan sungguh luar biasa dalam hidupmu dan rumah tanggamu. Istrimu, saya melihat akan diberkati Tuhan lebih lagi. Buat mesbah keluarga satu sama lain. Karena Tuhan akan melawat rumah tanggamu dalam nama Yesus. Wow. Saya mau berdoa syafaat, tiba-tiba ada roh hikmat yang turun malam ini. Oh my God, thank you Jesus. Saudara lapar dan haus ya dengan Tuhan ya. Saudara jangan ngandalin saya. Saya hanya ikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa orang yang engkau membuat masakan, ya. Kau punya restoran. Saya berdoa di dalam nama Yesus, restoranmu di masa pandemi ini akan diberkati oleh Tuhan. Saya pernah berdoa untuk seseorang pengusaha di Jakarta juga.
Dia seorang pengusaha yang begitu banyak sekali usahanya. Tapi Tuhan mau saya untuk berdoa dan tiba-tiba dia mau buka restoran belum masa pandemi. Dia tunjukkan saya market usahanya. Saya berdoa, saya gak dapat apa-apa awalnya, 1 bulan mungkin gak dapat. Sampai sebelum pandemi saya katakan, rilis. Tuhan berkati, boleh ini. Dan hari ini, puji Tuhan, anak Tuhan punya restoran di masa pandemi ini, ya. Restoran ini restoran Padang, ya, restoran Padang, ya. Diberkati Tuhan. Dan ketika restoran ini mulai dibuka, mulai ada berkat-berkat Tuhan yang terbuka yang baru juga. Padahal awalnya itu tidak kepikir sama sekali dan tidak ada niatan untuk membuka restoran, ya. Saya percaya hikmat Tuhan kasih. Dan hari ini restorannya ada artis datang, ada pendeta datang, saling menguatkan. Bahkan bisa berdoa di restoran itu. Oh, itu dahsyat. Saya berdoa untuk Ibu Novalina yang ada di Singapura. Saya melihat, saya nggak tahu Ibu Novalina lagi lihat saya atau enggak. Kalau lagi lihat saya bisa tulis di live chat. Karena saya kok mendapatkan nama kamu. Kalau bisa lihat di live chat, ya, Novalina. Saya lihat Tuhan beri kepada Ibu Novalina ini sepatu baru. Apa bicara sepatu baru? Itu bicara tentang yang namanya hal yang baru ketika engkau melangkah ke dalam sesuatu yang baru. Jadi Tuhan perlengkapi engkau punya yang namanya kasut untuk melangkah dengan kerelaan hati. Dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau Ibu Novalina. Oh iya, ada ya. Saya melihat sepatu kamu itu seperti sepatu merah. Bagus sekali. Ya. Dan ini gambaran secara profetik. Ini bicara tentang yang namanya Tuhan itu melindungi setiap langkahmu, melindungi setiap akan perjalananmu. Dan hari ini kelihatannya kamu seperti mengalami tiang awan dan tiang api. Jadi mana dari sorga. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu bisa percaya sama Tuhan, kamu akan lihat. Tiba-tiba sesuatu promosi akan datang pada kamu. Krista Ferilina, saya lihat ada malaikat yang besar yang turun di rumah kamu hari ini. Yang perlu kau lakukan hari ini, malam ini, adalah mengurapi semua pintu yang ada di rumahmu hari ini. Karena saya melihat, saya tahu setan berusaha untuk membunuh kau berkali-kali dengan yang namanya maut, jatuh juga. Tapi hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, semua sakit penyakitmu, semua kelumpuhanmu, aku kutuk dalam nama Yesus saat ini. Dan aku perkatakan kau dalam nama Yesus saat ini, lepas semua belenggu, lepas semua ikatan, lepas semua santet, lepas semua maut, lepas semua kehancuran di dalam nama Yesus. Dan Krista Feralina, Tuhan mau engkau punya hati yang bersyukur. Oktober ini akan menjadi mukjizat dalam hidup. Saya nggak tahu mukjizat apa ya, tapi Tuhan jelas tunjukkan pada saya, Oktober mukjizat buat Krista Feralina. Lakukan apa yang Tuhan mau, urapi semua akan pintu-pintu rumah, pintu-pintu sekitarmu, pintu-pintumu, semuanya, urapi semuanya, saudara. Ya, urapi semuanya. Karena saya melihat ada satu malaikat yang membawa kecapi. Bertahun-tahun kamu sangat cinta sama Tuhan. Sampai sekarang pun kamu cinta sama Tuhan, betul. Tapi setan sedang mengambil, mau merampas akan imanmu untuk percaya sama Yesus. Tapi malam ini Tuhan kuatkan kamu. Dan air matamu akan menetes dan mengalir. Dan Tuhan membaptis engkau dengan baptisan Roh Kudus malam ini. Membaptis engkau dengan baptisan Roh Kudus malam ini. Welcome Oktober. Welcome Oktober. Saudara, ini dahsyat. Ini dahsyat sekali. Terima kasih. Linda Christian, saya melihat kamu suka sekali lari-lari dengan caranya Tuhan dan prosesnya Tuhan. Dan kamu kadang-kadang pakai pikiran manusia, kamu pakai kekuatan manusia kamu. Dan Tuhan katakan, aku biarkan semuanya itu terjadi. Tapi Tuhan katakan, aku sudah memilih engkau. Aku sudah mempersiapkan engkau. Dan Tuhan katakan hari ini,
apa yang sedang engkau alami, apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Tuhan katakan mengucap syukur. Karena sebenarnya Tuhan mau mempertajam telingamu. Tuhan mau mempertajam pendengaranmu. Untuk mendengar seperti seorang murid. Aku berdoa untuk Linda Christian. Diberkati engkau. Dilindungi engkau. Engkau dijadikan sesuatu yang berbeda dalam nama Yesus. Saya punya firman untuk Ibu Aryani Lekrek dari Maroko. Tuhan tunjukkan pada saya angka 10 kepada engkau. Dan Tuhan katakan gini, angka 10 nak, itu bicara tentang yang namanya 2008 waktu saya mengalami pergumulan yang hebat sebelum saya diberkati Tuhan dalam bisnis. 2008 hari itu saya mencari Tuhan. Saya masuk di bulan Oktober. Dan waktu saya masuk di bulan Oktober, saya melihat Tuhan memberi pada saya bunga, saudara. Bunga yang indah sekali, saudara. Bunga yang indah, paket yang indah sekali diberi di depan saya, saudara. Dan tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, kenabian. Dia tiba-tiba dia berdoa, dia bernubuat buat saya, dia katakan, flower datang pada kamu di bulan Oktober. Dia nggak tahu saya diberi oleh Tuhan seperti itu penglihatan. Nah, Aryani hari ini saya melihat angka 10 itu, saya melihat flower turun atas hidupmu hari ini. Dan Ibu Aryani, Tuhan katakan gini, dalam 2 tahun dari hari ini, kalau engkau percaya dengan apa yang dikatakan hari ini, mukjizat dan terobosan akan lebih lagi terjadi dalam hidupmu. Engkau sudah taat dengan aku, kata Tuhan. Engkau akan membawa keluargamu, akan datang kepada aku, pada Tuhan. Pengurapan yang engkau dapatkan malam inilah pengurapan yang membuka jalan. Tuhan berikan kepada Aryani Lekrek saat ini seperti bunga. Dan bunga itu seperti bunga tulip. Dan tulip berwarna ungu. Bukan berwarna merah. Tulip berwarna ungu buat Ibu Aryani Lekrek. Ya, di dalam nama Yesus, terima. Saya nggak tahu apa, saya hanya ikuti arahan Tuhan ya. Biasanya saya kadang-kadang profet ingat kayak gini kok, ya kan? Saya ikuti arahan Tuhan. Saya ingat waktu Bu Syani hari itu, saya katakan di situ, minggu ini, nggak salah saya bilang ya, minggu ini atau bulan ini saya bilang, engkau akan mengalami mujizat besar. Ternyata tanggal 15 September, dia dapat uang 1,4 miliar yang melunaskan semua hutangnya dengan rentenir. Saudara dapatkan kesaksiannya ya. Dalam nama Yesus. Ibu Sofia Manik, saya melihat suamimu dan engkau akan diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaanmu. Apa yang kau tabur selama ini tidak akan sia-sia. Aku melihat perkenanan Tuhan turun atas hidupmu, perkenanan Tuhan. Jangan melihat akan manusia, karena manusia bisa mengecewakan engkau. Tapi pandang kepada Tuhan. Ketika engkau memandang kepada Tuhan dan engkau merenungkan kitab Mazmur, engkau akan melihat bagaimana cara Tuhan yang ajaib akan mulai membukakan sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan di masa pandemi ini. Saya melihat Ibu Sofia, aku melihat di tangan kamu Tuhan meletakkan seperti saya nggak tahu. Oh yes, aku melihat sekarang kunci, ya kunci. Saya melihat kunci kecil seperti itu di tangan kamu. Itu arti bicara tentang kepercayaan. Anda lihat ya, firman Tuhan tentang kunci Daud, ya. Itu akan terjadi dalam hidupmu, ya. Apa yang Tuhan sudah buka tidak akan dapat ditutup. Apa yang Tuhan tutup tidak akan dapat dibuka, ya. Aryani Lekrek, apakah betul apa yang saya sampaikan? Konfirmasi. Tadi saya mau lihat Pak Ari Baraduta. Kalau boleh, apa yang saya sampaikan tadi, apakah merasa merasa hadirat Tuhan seperti itu, ada merasa sesuatu, ya. Saudara, welcome Oktober. Saya mau selesai hari ini, tapi saya nggak tahu. Mungkin Anda terlalu lapar dan haus ya. Saya masih punya waktu sebelum masuk jam 12 sih. Tapi saya mau selesai harusnya jam 11 karena saya kasihan. Beberapa teman-teman masih mau tidur, udah mau tidur. Mereka ada yang mengatakan udah kemalaman ya. Tapi kalau saya mau ikuti arahan Tuhan, gimana? Kita mau terus atau Anda mau selesai nih? Anda mau terus, udah ngantuk atau mau selesai? Kalau terus, saya akan selesaikan sampai jam 12. Dan begitu masuk jam 12, kita akan perkatakan, kita akan masuk di bulan Oktober dengan dahsyat. Lanjut ya, nggak ngantuk ya? Nggak ngantuk ya? Oke. Vidya Ramdhani, saya lihat kamu saat ini
Kamu berada di satu meja. Dan meja ini penuh dengan buku-buku. Dan buku-buku itu adalah buku-buku yang diurapi Tuhan. Dan di meja itu ada buku besar, yang pasti itu Alkitab. Dan buku itu warnanya merah, keemasan. Vidya, apa yang kamu selama ini sudah lakukan dengan ketaatan dengan Tuhan? Kamu di awal-awal, kamu seringkali merasakan putus asa, kamu mengalami saat ketika rasa kayak, kok kayak gini. Tapi Tuhan mau mendamaikan hatimu malam ini dengan making melody. Dalam hati kamu dengan Tuhan. Making melody. Making melody. Saya melihat katakan making melody. Saya melihat pada Saint Premier, making melody juga. Saya melihat pada Bong Wijaya, making melody juga. Ada nada-nada. Dan making melody itu akan membuka kemustahilan. Akan membuka sesuatu yang tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saudara, I feel Oktober ini dahsyat. Oktober ini dahsyat. Saya nggak diperintahkan Tuhan untuk berpuasa lagi. Tapi kalau saudara diperintahkan Tuhan untuk masuk puasa, puasa. Kenapa? Kita akan masuk Sukot di tanggal 2-9 Oktober. Seluruh dunia kalau saudara cari, saudara Sukot itu 2-9 Oktober. Apa sih Sukot? Sukot itu gini loh saudara. Sukot itu saat ketika orang Israel, mereka itu sangat berterima kasih pada Tuhan. Mereka diampuni. Dan selama 2-9, selama 7 hari mereka berpesta saudara. Ya, mereka bersuka cita saudara. Mereka benar-benar mengalami berkatnya Tuhan. Nah untuk Sukot nanti kita akan umumkan. Tapi kalau saudara mau puasa ya nggak apa-apa ya. Tapi saya nggak disuruh untuk memimpin puasa hari ini. Udah selesai saudara 10 hari ya. Ya siap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nah, buat Vidya Ramdhani, Tuhan akan damaikan kamu dengan banyak orang. Tapi engkau harus berdamai dengan dirimu sendiri. Tuhan sedang menjamah keluargamu hari ini. Tuhan sedang menjamah orang tuamu saat ini. Dan bahkan saya tahu beberapa orang tua, saya nggak tahu orang tua atau keluarga atau saudaramu ya, lagi melihat live ini juga. Saya merasakan seperti Tuhan katakan bahwa aku akan pakai Vidya untuk menarik banyak jiwa. Dan Tuhan katakan India akan dilawat oleh Tuhan. Tuhan katakan India akan dilawat oleh Tuhan. Oh my God, I feel the spirit of prophecy very strong. Dahsyat. Saudara-saudara haus dengan Tuhan. Saudara jangan ikuti saya, jangan cuma anus pada saya, tapi saudara minta sama Tuhan. Saya hanya mengikuti arahan Tuhan. Ada seseorang di tempat ini. Kau dalam 2 bulan terakhir ini, engkau mengalami masa di mana engkau mengalami saat sakit pada tumormu. Saya mendengar kata tumor. Dalam 2 bulan terakhir ini, tumor. Tuhan sembuhkan kau. Tuhan jamah kau sekarang. Lihat benjolan-benjolan, periksa benjolan, ambeien yang ada benjolan semua, kempes dalam nama Yesus. Kempes dalam nama Yesus. Kempes dalam nama Yesus. Levin Gurnani. Saya melihat pada saya nggak tahu ibu atau bapak ya, ini Levin ya. Levin. Saya melihat ada api yang besar turun atas kepala kamu malam ini. Dan saya melihat dengan jelas sekali bahwa Tuhan akan memberkati engkau karena api ini akan menyebar kemana-mana. Dan ini bicara tentang api penginjilan. Ini bicara tentang api yang akan menuntun engkau. Ya, pelayanan. Yes, Lord. Pelayanan kamu adalah pelayanan marketplace, Levin. Kamu akan berjalan ke tengah-tengah dunia-dunia
Ya kamu akan ketemu dengan orang-orang yang aku melihat dalam showbiz, kemudian ya marketplace saya melihat entertainment, saya melihat oh yes Lord. Saya merasa ada orang entertainment industri di tempat ini. Saya merasa ada produser di tempat ini. Ya, kalau itu memang saudara bisa WhatsApp di pribadi ya. Kalau nggak di sini nggak apa-apa ya, tapi saya tahu ada entertainment industri. Saya akan berdoa buat Anda secara khusus. Karena Tuhan katakan, setelah pandemi ini berakhir, entertainment industri ya di Indonesia itu akan diberkati oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seseorang. Saya bersama dengan seorang nabi Tuhan dari India. Saya bawa dia seorang artis yang terkenal ya. Dia membawa satu produser film Indonesia juga. Dan kita doakan sama-sama. Dan waktu itu Tuhan kata kepada saya gini, kamu akan lihat, itu tahun 2019 gak salah. Saya bilang, Tuhan katakan gini, kamu akan lihat, aku akan shaking entertainment industry di seluruh dunia. Tapi dari Indonesia akan keluar produser-produser yang akan merilis film-film yang bukan isinya ada antikrisnya, ada LGBT-nya, bukan. Tapi saudara berisi kemanusiaan, berisi dengan pesan-pesannya Tuhan. Dan itu akan dinikmati oleh banyak orang. Sambut bulan Oktober, saudara, dengan luar biasa. Dan saya melihat Levin, tadi saya belum selesai, Levin, saya melihat ada pagar kemuliaan Tuhan. Saya melihat keluarga kamu, anak kamu. Saya melihat kamu ada anak kamu. Saya melihat, ini jelas ya, saya nggak manipulasi ya. Saya hanya ikuti arahan Tuhan, oke? Saya melihat kamu punya anak, itu seperti kayak di atas kepalanya itu seperti kayak ada bulatan gitu, kayak ada bulatan gitu, kayak bersinar gitu. Waktu saya tanya sama Tuhan apa ini, Tuhan katakan ini tanda daripada Tuhan. Ini tanda daripada Tuhan. Ini tanda daripada Tuhan. Anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Anakmu akan menjadi berkat Tuhan di masa pandemi ini. Justru engkau dan keluarga melayani aku, kata Tuhan. Ketika engkau bisa dipercaya, kata Tuhan. Bahkan engkau mengatakan, Tuhan aku kepingin punya roh profetik seperti Pak Joel. Kau pernah mengatakan seperti itu. Dan Tuhan akan berikan itu pada engkau. Ada beberapa orang yang engkau punya. Yes, Lord. Oh my God, I feel very powerful. Saya nggak biasa kayak gini loh. Saudara lihat di live saya, ya. Tapi saya harus nurut sama Tuhan karena Anna Valerie Kosei ada taman, ada yang berjalan di dalam taman itu, dan ada punya taman, dan taman itu saya nggak tahu Anna Valerie, engkau punya taman di rumah kamu atau tidak, tapi aku melihat ada seperti kayak pekarangan seperti itu. Kamu seringkali berjalan di pekarangan-pekarangan itu, dan ketika kau berjalan itu, kamu bermasmurlah sama Tuhan. Ketika kamu bermasmur di pekarangan itu, kamu bermasmur, saya melihat kayak taman seperti itu, Anna Valerie Kosei. Apa Anna Valerie Kosei ada taman atau apa sih? Anna Valerie boleh tulis di live chat. Ada taman, seperti taman. Anda berjalan-jalan di taman itu, Anda mengucapkan mazmur, Anda mengucapkan mazmur. Saya melihat Tuhan berkenan kepada tamanmu. Saya melihat Tuhan berkenan. Saya nggak tahu mungkin taman itu atau tempat itu saudara seringkali pakai untuk ada berjalan-jalan, doa keliling atau apa, saya nggak tahu. Betul ya Anna Valerie ya? Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa pengurapan Tuhan turun atas Anna Valerie Kosei dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk Lukas Wong. Apa yang menjadi kerugian bagi kamu? Ketika kamu tidak melihat kerugian itu, kamu akan melihat ke depan. Dan aku telah memperhatikan setiap apa yang kau tabur, aku akan kembalikan, kata Tuhan. Jangan pernah takut untuk melangkah, kata Tuhan. Karena ketika engkau takut untuk melangkah, maka berkat itu akan tertutup, kata Tuhan. Tapi ketika engkau berani melangkah, sekalipun kelihatannya gagal, tapi pelajaran kegagalan itu menjadi satu pelajaran berharga bagi engkau dan akan memimpin engkau ke dalam satu berkat yang baru. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jan Bernard, yes Pak, saya akan bergabung di label musik Dian Record tanggal 21 Oktober. Dunia pekerjaan yang berbeda di pekerjaan saya sebelumnya. Saya berdoa untuk Jan Bernard,
Di dalam nama Yesus, saya berdoa dalam nama Yesus. Setiap label musikmu dan Dian Record, kalau kamu bisa dipercaya sama Tuhan, Jane Bernard, kamu pelajari tentang yang namanya bagaimana ketika tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, orang Mesir. Orang Mesir. Tapi karena tabut Tuhan itu, Obed-Edom diberkati. Jangan Bernard, kamu akan jadi berkat bagi banyak orang ketika kamu bisa dipercaya sama Tuhan. Dan apa yang kau sudah lakukan dalam ketaatan dengan Tuhan, Tuhan akan lipat gandakan. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk Medi Slinger. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Ini Roh Kudus katakan, saya melihat dengan jelas sekali. Di sekeliling kamu, ke depan, ada banyak sekali iming-iming, ada banyak sekali godaan, karena banyak sekali setan ingin menarik kamu, hal yang membuat engkau seolah-olah engkau kompromi dengan hal-hal yang kamu tidak sadar. Menarik engkau dengan hal-hal yang, karena engkau di entertainment, dan engkau menarik engkau pada hal-hal yang membuat engkau untuk tertarik pada dunia. Tapi Tuhan katakan, malam ini Tuhan beri kepada engkau kepekaan, dan untuk berkata tidak kepada segala sesuatu yang tidak benar daripada Tuhan. Karena saya melihat masa depanmu itu cerah. Tapi saya melihat setan ingin iming-iming kamu dengan keuangan yang besar, tetapi bukan daripada Tuhan. Dan kau tahu di hati nuranimu itu bukan daripada Tuhan. Dan kalau engkau berani untuk menolak dan kau tidak kompromi, kata Tuhan, aku yang akan memberkati engkau. Aku yang akan melipat gandakan, aku membalikkan keadaan. Dan kau tidak pernah berpikir bahwa ketika kau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang tidak menyukakan hatimu, engkau sedang membukakan berkat di dalam hidupmu sendiri. Aku berdoa untuk Medi di dalam nama Yesus saat ini. Berkatmu, apapun yang kau lakukan di dalam nama Yesus, dibuat berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jagai engkau, jangan pernah takut akan yang namanya pasangan hidup. Tuhan katakan, bukan waktunya sekarang, kata Tuhan. Ini waktunya kau berkarya dengan aku, kata Tuhan. Karena aku mau buat engkau untuk tidak menoleh ke belakang, untuk tidak menoleh ke kanan, ke kiri, tapi kau melihat ke depan. Dan ketika kau melihat ke depan, kau akan melihat, aku akan menyediakan semua yang terbaik. Semua yang terbaik, semua yang terbaik. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, untuk Medi dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk proteksimu, perlindunganmu, penyertaanmu terjadi dalam nama Yesus. Amin. Oktober tahun penuh mukjizat, betul. Dari mulut kita, saudara ya. 30 menit lagi kita akan masuk jam 12. Saya akan lanjutkan. Tadi saya mau berdoa syafaat. Tapi tiba-tiba Tuhan beri pada saya perkataan buat beberapa orang. Saya berdoa untuk orang-orang stroke dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan memberkati orang-orang stroke dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, kalau saya nggak bisa nyebut nama Anda, nggak apa-apa. Saya ikut arahan Tuhan. Tapi saudara percaya ketika di live chat ini, kuasa Tuhan mengalir, saudara. Ya, kuasa Tuhan mengalir. Nggak usah takut. Kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semalam ini. Kami akan masuk di bulan Oktober, Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan kepada kami pernyataan bahwa bulan Oktober ini adalah bulan yang mempersiapkan kami untuk 3 bulan ke depan yang menuju tahun 2021. Kami tidak mau gagal, Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus juga. Setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang hari ini telah mengirimkan doa, mengirimkan akan kesaksian, berkati mereka. Mereka menabur, Tuhan. Di akhir bulan ini, Tuhan, Kau berkati mereka di dalam nama Yesus. Lipat gandakan, Tuhan. Karena firman-Mu katakan, Tuhan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan biarkan itu terjadi dalam hidup mereka di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Nancy Cahya Kusuma, saya berdoa untuk Ibu Nancy dalam nama Yesus. Tuhan akan mengubah anakmu malam ini dalam nama Yesus. Perkatakan, deklarasikan yang baik, deklarasikan yang daripada Tuhan, deklarasikan perkataan, pembalikan keadaan dalam hidup anakmu. Itu akan terjadi. Magda Hiwu, saya berdoa untuk berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu Magda, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Carolina Watung, saya berdoa di dalam nama Yesus. Bless you. Favor Tuhan turun atas Carolina Watung. Di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas malam ini. Kami percaya Tuhan di bulan Oktober ini adalah bulan yang ajaib bagi kami. Walaupun kami mendengar sana sini berita apapun Tuhan, tapi kami sudah tahu kuncinya Engkau bukakan kepada kami malam ini. Bermazmur satu sama lain. Berita apapun di bulan Oktober, saudara. Berita alam, berita apapun. Ingat, firman Tuhan malam ini sudah mengajar kepada kita. Bermazmur satu sama lain. Berkata-kata yang baik satu sama lain. Saling mengucap berkat satu sama lain. Anda akan lihat, Anda dan tetangga Anda akan diberkati. Bulan Oktober juga bulan di mana banyak orang, mereka yang sudah putus asa hidupnya akan dikuatkan oleh Tuhan melalui mazmur perkataan Anda. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas malam ini. Kau terlalu dahsyat. Kau terlalu dahsyat. Wow. Saya akan berdoa untuk orang-orang sakit ya. Saya berdoa untuk orang-orang sakit, apapun sakit penyakitmu, saudara. Saudara yang hari ini tiba-tiba, malam ini, tadi belum mengalami mujizat, belum mengalami terobosan, saudara sudah tiba-tiba mengalami mujizat, saudara bisa tulis di live chat secara pendek, nanti saudara bisa tulis secara detailnya melalui WhatsApp ya. Karena saya merasakan ada atmosfer kemuliaan Tuhan di tempat ini, ada atmosfer mujizat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, arahkan aku apa yang Kau mau malam ini. Arahkan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Ada keluarga di tempat ini. Kamu satu keluarga, kamu itu melayani Tuhan. Kamu buka persekutuan kecil seperti itu. Nah, kamu menguatkan orang-orang di marketplace. Roh Kudus katakan, buka Zoom atau buka live meeting untuk saling menguatkan lebih lagi. Karena ada waktu hari-hari di mana akibat pandemi ini mereka harus dikuatkan dan kamu akan dipakai oleh Tuhan. Dan keluarga ini adalah keluarga yang saya melihat beberapa Anda memang berada di entertainment. Dan Tuhan bilang sama saya, aku mengurapi engkau, aku mengurapi mulutmu, engkau akan menarik jiwa banyak orang. Ini waktunya sekarang. Ini waktunya sekarang. Kamu akan melihat melalui apa yang kau katakan, melalui apa yang kau katakan. Saudara, saya itu bersyukur tahun 2010 Tuhan bawa saya ke dalam satu sekolah. Dan sekolah ini membawa saya ke mengerti tentang 5 jawatan dalam Efesus 4 ayat 11. Yang namanya ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru, ada gembala. Dan itu masih ada. Dan waktu saya sekolah di situ,
Hari ini jenderal Tuhan itu udah pulang, saudara, namanya Peter Wagner. Saya diajarkan paradigma yang baru. Itu 2010 ya. Ternyata 2012 awal saya dijebloskan Tuhan masuk ke dunia bisnis. Saya dimasukkan Tuhan ke marketplace. Dan ternyata yang saya pelajari hari itu, saudara, bicara tentang fivefold in the marketplace ministry. Jadi 5 jawatan di yang namanya dunia usaha. Dan saya percaya hari-hari ini, saudara, dunia usaha itu kan lebih banyak daripada orang-orang full time, saudara. Dan dunia usaha ini kan harus dijangkau, saudara. Dan Tuhan akan pakai orang-orang di dunia usaha ini dengan pengurapan yang sama seperti orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani full time. Di masa seperti ini, saudara-saudara ini perlu membantu gembala-gembala Anda. Perlu membantu pendeta-pendeta Anda. Untuk menjangkau jiwa, saudara, bagi Yesus. Dan saya bilang sama saudara malam ini, tadi saya melihat keluarga itu, saya nggak tahu siapa. Tapi kamu tahu ada peneguhan. Lakukan deh sekarang. Buat saling menguatkan satu sama lain. Anda juga bisa melakukan satu sama lain, saudara. Anda bisa menguatkan satu sama lain. Dalam nama Yesus. Maria Loho. Maria Loho. Aku berdoa untuk Maria Loho dalam nama Yesus. Tuhan, angkat semua ketakutannya. Angkat semua kekhawatirannya. Buat dia tidak salah melangkah. Tapi dia berjalan ke depan. Dan tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Dan tahu apa yang harus dia melangkah. Di dalam nama Yesus. Angkat ketakutannya. Maria Loho hari ini Tuhan membebaskan dari setiap ketakutan. Dari setiap ketakutan. Dari setiap ketakutan. Saya melihat ketakutan itu dicabut dari engkau, Maria Loho. Dalam nama Yesus. Ruby Gurnani. Aku berdoa untuk Ruby Gurnani dalam nama Yesus. Saya melihat pada Ruby Gurnani ada pengurapan Benyamin. Nanti saudara pelajari sendiri tentang pengurapan Benyamin ya. Benyamin. Benyamin itu adiknya Yusuf. Pengurapan Benyamin. Dan saya melihat angka 5. Waktu saya berdoa pada Tuhan, apa artinya? Tuhan katakan, anakku ini penuh dengan anugerah yang besar. Ruby Gurnani. Roh Kudus yang penuh kuasa. Turun lebih lagi atas hidupmu. Memberi kepada engkau wisdom. Dan dalam 1 bulan ini, kamu akan melihat perubahan yang besar terjadi dalam hidupmu dan keluargamu dan sekitarmu. Live malam ini akan membawa engkau untuk melihat pengurapan Benyamin itu akan datang dalam hidup Ruby. Saya nggak tahu Ruby laki perempuan ya. Ruby dalam nama Yesus. Saudara, ketika saudara mengirimkan WhatsApp, kami doakan saudara. Ketika saudara minta saya mendoakan Anda, ya. Saya kalau nggak dapat sesuatu, saya nggak berani, saudara. Karena memang Tuhan nggak suruh saya untuk angkat telepon, ya. Tapi kita doakan Anda. Tapi kalau Tuhan mau, ya saya lakukan. Karena Roh Kudus saya katakan bahwa saya saat itu melalui live ini Tuhan yang akan menjaga. Ada seseorang bernama Yesaya. Saya melihat ada kata Yesaya. 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 Ada nama Yesaya? Yesaya sedang melihat live saya. Siapa nama Yesaya? Engkau adalah seorang pengusaha. Kalau itu engkau, tolong saya dikasih konfirmasi. Tolong tim liatin ya. Ada nggak nama Yesaya? Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yesaya. Ada yang nama Yesaya?
Ruby, engkau pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, pengurapanku apa? Kau pernah bertanya pada Tuhan, Tuhan, dari suku-suku Israel aku masuk dalam suku yang apa? Tuhan tunjukkan kepada saya dengan jelas, Benyamin. Kamu pelajari tentang Benyamin. Dan itu akan jadi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu. Saya berdoa untuk Yesaya ya, walaupun Pak Yesayanya tidak hadir, mungkin nggak hadir ya. Yesaya, engkau sedang bergerak di dalam yang namanya, kau sebagai pengusaha, saya melihat seperti kayak konstruksi seperti kayak ada bangunan-bangunan seperti itu ya. Aku berdoa di dalam nama Yesus saat ini. Semua yang akan terjadi pada engkau dan sedang terjadi pada engkau, Tuhan katakan, aku sedang membawa engkau ke dalam satu perjumpaan dengan aku. Yang tidak pernah engkau pikirkan. Tapi itu akan menjadikan sesuatu yang baru. Dan saya berkata malam ini, saudara, buat Pak Yesaya, saya melihat ada berkat Tuhan turun atas hidupmu. Berkat itu adalah berkat kepercayaan. Tetapi hari ini, sepertinya kelihatannya sesuatu yang biasa. Tapi kamu sudah sekali mengalami banyak sekali kemudahan-kemudahan Tuhan. Kamu mengalami kemudahan Tuhan. Tapi melalui live malam ini, aku melihat ada pintu yang tertutup akan terbuka buat engkau. Buat Pak Yesaya dalam nama Yesus. Ada ya Yesaya? Oh, saya baru dapatkan informasi ada nama Yesaya Leonardus. Ada nama Yesaya Leonardus, aku berdoa dalam nama Yesus. Mungkin ini Bapak ya, dalam nama Yesus saya melihat ada pintu yang tertutup akan terbuka buat engkau. Dan Tuhan lagi mengajar kepada engkau tentang lawatan kasih. Mengampuni orang-orang, memberkati orang-orang yang memanfaatin engkau, yang mungkin tidak baik pada engkau. Tuhan akan balikan semuanya. Dan aku berdoa untuk keluargamu diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan menjadi bendahara-bendahara kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus masuk di bulan Oktober ini Tuhan, kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang menjamah anak-anak-Mu. Saya mau berdoa buat pengusaha-pengusaha properti atau teman-teman yang bekerja di marketing properti atau apapun, saya berdoa dalam nama Yesus. Di masa pandemi ini, biar Tuhan memberkati engkau. Di masa pandemi ini, biar ada pembedaan. Biar akan dibedakan orang-orang yang sungguh-sungguh dapat Saya berdoa di dalam nama Yesus, setiap nasarmu akan diperhitungkan Tuhan, akan dijadikan oleh Tuhan, dan akan jadi dahsyat. Saya melihat beberapa orang, bahkan kau bernasar, seperti kayak saya waktu yang lalu, saya bernasar sama Tuhan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Bahkan kau ada yang berkata, engkau ingin memberkati properti, ketika bisnismu akan diberkati di level tertentu, itu akan jadi. Perkataanmu hari ini ya, kamu hari ini perlu tulis, karena ketika kamu bernasar sama Tuhan, ketika itu jadi, kamu nggak bayar nasarmu, firman Tuhan katakan jangan bernasar kalau nggak bisa bernasar, karena setan pasti akan tagih. Puji Tuhan, teman sepelayanan saya sudah disembuhkan dari COVID. Amin. Dan apa yang kau nasarkan hari ini, saudara perlu tulis. Kadang-kadang kita lupa kalau tiba-tiba ketika kita itu tiba-tiba udah diberkati Tuhan menggunung. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Setiap orang-orang malam ini Tuhan,
mereka bernasar. Intan. Waktu saya menyebut kata Intan, tiba-tiba live chat saya tadi belum pernah terganggu. Tapi saya tahu Intan pasti ibu ya. Intan Rosa ya. Saya melihat di sekeliling kamu. Itu seperti ada kuasa-kuasa sekitar, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin untuk menarik engkau ke bawah. Yang ingin menjatuhkan engkau. Dan kau mengatakan dengan Tuhan, kau membutuhkan mentor. Kau membutuhkan orang yang bisa menuntun engkau. Tapi kau mengalami kekecewaan-kekecewaan. Dan Tuhan katakan, jangan melihat manusia, tapi lihat aku, kata Tuhan. Malam ini Tuhan sudah pelajarin, Tuhan sudah ajarin kita tentang Mazmur. Dan saya melihat Intan hari ini. Tuhan seperti baptis tubuhmu hari ini dengan api. Dan kau panas sekali. Dan api itu semakin menjalar dan semakin di sekitar kamu itu panas sekali. Sampai semua, maaf ya, saya lihat jelas sekali. Jadi saya ngomong, di sekitar kamu ada binatang-binatang yang seperti kayak kalajengking, seperti kayak ini yang saya lihat, kalajengking, ular, buaya, saya lihat, tapi tidak bisa mendekati kamu. Dan kamu beberapa kali sebenarnya sudah memutuskan, kamu berpikir bahwa kamu juga sudah putus asa. Tapi puji Tuhan, saya nggak tahu, tidak ada mustahil engkau datang dalam live ini. Dan Tuhan menyingkirkan itu, dan malam ini dan malammu, dan Oktober akan menjadi welcome Oktober dalam hidupmu untuk selama-lamanya. Dan buat Ibu Intan malam ini, air mata menangis, dan menetes bergelimang. Dan Tuhan katakan, aku melupakan setiap masa lalumu. Aku melupakan. Jangan kau ingat-ingat lagi, jangan lihat lagi ke belakang, dan jangan pernah engkau menoleh ke belakang, jangan lakukan lagi, kata Tuhan. Dan Tuhan bilang, pandang ke depan, lari ke depan. Karena saya melihat Tuhan mengurapi mulutmu, engkau akan bersaksi bagi banyak orang. Engkau akan menjadi orang yang akan diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Kenapa berkatmu lobang? Kenapa berkatmu seolah-olah terbuka? Padahal engkau sudah menabur. Karena firman Tuhan katakan, sebelum kitab Hagai, kamu berusaha membangun untuk rumah Tuhan. Tetapi, kenapa lobang? Karena tanpa sadar, kita itu melakukan lebih dulu yang namanya keegoan kita. Ego kita lebih dahulu. Nah, Bu Intan, mungkin kamu gak merasa seperti itu waktu itu. Tapi itu yang membuat engkau gak bisa nabung, gak bisa melakukan apapun yang untuk saving. Tapi Tuhan katakan malam ini, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan bukan hanya menambal, kata Tuhan, aku akan mengganti. Beberapa kali engkau ingin kompromi dengan hal-hal yang bahkan yang bukan daripada aku, kata Tuhan. Tapi Tuhan katakan hari ini, firman Tuhan katakan buat engkau, nama Tuhan menara yang kuat, kesana orang benar berlari menjadi selamat. Dan buat Bu Intan, kamu memang minta sama Tuhan. Pesan Tuhan buat kamu hari ini. Malam ini aku berdoa untuk setiap masalah-masalahmu, setiap kutuk-kutuk, setiap roh nenek moyang, semua kuasa-kuasa setan yang dalam bentuk binatang atau apapun, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dari Intan dalam nama Yesus. Hancur dalam nama Yesus. Dan lepaskan kasih-Mu Tuhan. Lepaskan kasih-Mu. Lepaskan damai sejahtera-Mu. Lepaskan kesegaran-Mu Tuhan. Lepaskan Tuhan sukacita-Mu Tuhan pada Intan dalam nama Yesus. Amin. Itu pernyataan buat Ibu Intan ya. Intan Rosa. Oke. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Saya berdoa secara massal saat ini. Buat setiap keuangan Bapak Ibu Saudara malam ini. Saya berdoa di masa pandemi saat ini. Oh Ruby, properti. Dalam nama Yesus diberkati engkau Ruby. Dalam nama Yesus.
Terima kasih. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk seorang yang bernama nickname Liwu ya, Liwu. Liwu, aku berdoa, aku melihat ada tangga pada kamu. Dan ketika kamu berjalan di tangga itu, seringkali ketika dalam tangga itu kamu berjalan, kamu mau ke atas, kamu naik ke atas, kayak tangga itu licin, jadi kamu kepleset seperti itu. Tapi kamu mau bangkit lagi, kamu mau berdiri lagi. Dan Tuhan mau kamu memang bangkit berdiri. Karena ketika kamu bangkit berdiri, kamu akan semakin tegak. Artinya gini, kamu jangan lihat jatuh bangunmu. Tapi yang penting adalah kamu tahu bahwa ada penyertaan Tuhan. Dan ketika penyertaan Tuhan itulah yang akan membuka jalan dalam hidupmu. Malam ini, sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya berdoa buat seseorang di Hong Kong, kau adalah TKW dan engkau ngalamin yang namanya saat yang pokoknya intinya harga dirimu terinjak-injak, merasa dalam dirimu kotor, kamu sudah dilecehkan, dan kamu mau mengakhiri hidupmu. Kau merasa dirimu gak berguna. Saya gak sebut namamu siapa karena saya gak tahu juga siapa. Tapi hari ini aku berdoa kalau itu engkau, lepaskan Tuhan anak-anakmu malam ini Tuhan. Lepaskan daripada lepaskan teman yang ada di Hong Kong saat ini Tuhan. Dari yang namanya perbudakan dosa dalam nama Yesus. Daripada yang namanya tidak bisa mengampuni Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Diberkatilah Oktober dalam nama Yesus. Diberkatilah Oktober dalam nama Yesus. Riana Crystal. Saya berdoa untuk Riana Crystal. Riana, kamu akan berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Saya melihat sukacita Tuhan adalah kemenanganmu. Saya melihat kata-kata sukacita Tuhan adalah kemenangan. Buat Riana Crystal, kamu sukacita, kamu tertawa, kamu sukacita Crystal, kamu sukacita akan jadi kemenangan. Saudara jangan tinggalkan ini dulu karena 15 menit lagi kita akan berdoa untuk tepat di bulan Oktober ya. Kita mendeklarasikan kita masuk di bulan Oktober saudara ya. Saya nggak tahu ternyata kita sampai di jam 12. Kita akan bertemu lagi nanti di live Prayer Miracles ya. Terima kasih Tuhan. Dan jika saudara hari ini ingin untuk menabur benih menurut arahan Tuhan, saudara bersyukur apa yang firman Tuhan sampaikan kena kepada kamu ya. Saya percaya ada pengurapan Tuhan hari ini. Saudara bisa kirimkan melalui WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali 085 8888 68700 ya. Tadi buat Intan ya, Intan Rosa tadi. Saya melihat Tuhan mulai melakukan sesuatu yang dahsyat, membereskan hidupmu. Saya melihat binatang-binatang yang bicara tentang okultisme yang di sekitarmu disingkirkan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Dan kamu boleh baca Mazmur dari kitab Mazmur 1 sampai selesai ya. Lanjutkan dalam kitab Amsal. Maka Tuhan akan menuntun kamu dalam kekudusan, Tuhan akan menuntun kamu dalam kemuliaan Tuhan ya. Saya tahu pekerjaanmu banyak hal yang bisa mengganggu kamu, bisa menggoda kamu, tapi Tuhan katakan kamu akan menjadi orang yang berbeda setelah malam ini dalam nama Yesus. Wow. Terima kasih Tuhan. Ada orang-orang yang mengalami sukacita yang luar biasa. Ada orang yang mengalami sukacita yang luar biasa malam ini. Saya berdoa untuk orang-orang yang putus asa malam ini. Dikuatkan Tuhan yang mereka belum mengalami yang namanya jawaban Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Sepakat dalam nama Yesus. Iman kami Tuhan sepakat ribuan orang yang melihat live ini Tuhan. Sepakat dalam nama Yesus. Kuatkan satu sama lain Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuatkan satu sama lain dalam nama Yesus Tuhan.
Aku berdoa sekarang mulai live ini Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang bisa menjamah mereka. Bukan hambamu Tuhan, hambamu hanya mengucap, dan Engkau sendiri Tuhan yang melakukan pekerjaan. Melakukan karyamu Tuhan. Engkau bisa jawaban bagi hidup kami Tuhan. Ingat saudara ya, pesan Tuhan Efesus 5 tadi saudara baca lagi, dengar lagi, saudara bisa baca dari sampai selesai ya. Saudara akan lihat melalui perkataan kita akan ada banyak hal mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Roni Patiselano. Pak Joel doakan saya yang ulang tahun 2 Oktober dan suami 4 Oktober. Saya melihat buat Roni Patiselano, ini mungkin pakai ID-nya suaminya ya. Saya melihat ada bintang. Dan waktu saya tanya sama Tuhan, bintang itu apa? Itu promosi. Dan buat kalian berdua, kalau kalian sepakat dalam mesbah doa bersama-sama, kamu akan melihat semua yang sepertinya membuat perpecahan atau membuat yang namanya menghalangi semuanya, yang menghalangi. Saya melihat seperti ada balok-balok yang menghalangi. Saya melihat ada balok-balok yang menghalangi akan financial kamu, kehidupan kamu, Roni Patiselano. Saya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kau singkirkan semua balok-balok ini di dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Dan untuk ulang tahunnya tanggal 2 Oktober, suami 4 Oktober, dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan. Oktober Tuhan. Flower Tuhan. Ada dalam hidup Pak Roni dan istri. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, di Live Prayer Miracles kita akan berdoa untuk orang-orang sakit, orang-orang yang ingin mengalami terobosan ya. Dukung doakan saya saudara, dukung doakan suara saya, dukung doakan kami semuanya ya. Yuk kita saling berdoa satu sama lain untuk proteksi ayah saya Jani Gurnani Ruby dalam nama Yesus. Saya berdoa untuk ayahmu dalam nama Yesus saat ini. Apapun pergumulannya di dalam nama Yesus. Kuatkan Tuhan Bapa daripada Ruby dalam nama Yesus. Pak Jani dalam nama Yesus. Saya berdoa, saya berkata pada roh Pak Jani dalam nama Yesus saat ini. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kau jamah saat ini Tuhan. Roh daripada Pak Jani dalam nama Yesus. Jamah dalam nama Yesus. Biarkan Oktober ini Tuhan menjadi Oktober yang penuh sukacita buat Jani Tuhan. Jani Gurnani. Dalam nama Yesus. Tuhan kau berikan mukjizatmu terjadi. Terobosanmu terjadi. Kepada Pak Jani dalam nama Yesus. Tidak ada mustahil bagi engkau Tuhan. Penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan turun atas Jani. Keluarga. Saya melihat pada Ruby, saya nggak tahu Pak atau Bu ya, Ruby ini. Tapi saya melihat apa yang kamu doakan akan terjadi. Apa kamu doakan pada keluarga kamu akan terjadi. Dalam nama Yesus. Anak Gracia, saya melihat ada love yang besar. Ada love yang besar. Ada lambang cinta yang besar ya. Love. Tuhan beri kepada kamu hati yang baru. Hati yang lama disingkirkan dalam hidupmu. Dan Tuhan beri kepada kamu hati yang baru. Hati yang penuh dengan sukacita. Malam ini akan menjadi malam yang baru buat hidupmu. Kalau kamu harus minta maaf pada seseorang atau beberapa orang, lakukan dalam ketaatan dengan Tuhan. Kamu akan lihat pembelaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Vincentia Gerosa, berkati juga ulang tahun anak saya 20 Oktober, usia 2 tahun. Saya berdoa untuk Vincentia. Saya melihat pemeliharaan Tuhan pada hidup Ibu Vincentia luar biasa. Kamu jangan takut, Tuhan katakan kamu bukan yatim piatu.